Yang cinta amanah manopok di hari kiamat bareng, yang cinta Bang Billy di hari kiamat bareng, yang cinta C. Ronaldo di hari kiamat bareng. Mau bareng siapa? Pengen bareng Nabi atau pengen bareng artis? Pengen bareng pemain bola atau pengen bareng Nabi? Di rumah ada poster siapa? Poster Nabi. Saya suruh ceramah, saya nggak pernah dengar Nabi bikin poster. Kalau boleh tahu itu poster yang dijual di mana? Saya mau beli juga. Di Jakarta Selatan nggak ada yang jual poster Nabi. Baru di Usman sini ada yang jual poster. Ngomong-ngomong nggak bisa bukan? Kadang-kadang nggak bisa lagi. Jadi, tahun depan sih, APK pakai APK ganjil. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang kencang, sallu ala Muhammad. Orang-orang belum pernah kebuli kayaknya. Ini lemes pak. Ya, sekali lagi ya. Sallu ala Muhammad. Ini kisah saja ya. Habis maghrib saya lemes banget ya Allah. Saya kata istri saya, Bang ceramah mau diganti aja ke mana anak. Saya mau silaturahim ke Al-Uswah. Melihat begini segar luar biasa berat saya. Yang tadinya sakit jadi sehat. Apalagi udah nyium-nyium bau kebuli nih. Ya Allah deh. Ada nggak Bu? Ada. Kalau ada saya pulang nih. Nanti tolong para panitia itu poster Nabi saya minta nanti. Saya belum punya soalnya. Seluruh murid dan murid belum punya beli poster. Sallallahu Muhammad. Jadi orang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan sama Allah bersama yang dicintainya, yang cinta suami. Entah di akhirat ketemu suami. Ibu-ibu yang udah janda, ada yang janda sini? Ini tangan udah. Ada jarum, janda baru. Ada jaren, janda baik. Ada jamur, janda di bawah umur. Aduh, umur. Soalnya tinggi, janda baru. Oke ya teh. Ibu-ibu ada cerita begini Bu, ada ibu-ibu lapor sama saya Ustaz. Emang benar Ustaz kalau kita nanti di hari kiamat akan ketemu suami kita? Betul Bu, nanti kalau kita cinta suami, kita akan dikumpulkan bareng suami. Ya nggak Ustaz, saya udah pegal ketemu suami saya. Bisa nggak ganti suami orang? Astagfirullahaladzim. Kemarin Bu saya ke Belitung Bu, ceramah dakwah safari keliling kota Belitung. Tahu Belitung? Mana Belitung? Mana Belitung? Bangka Belitung tahu? Condet belok kiri terus. Itu kita ceramah sama ibu begini ya Allah, ibu-ibu masya Allah. Dinanya Pak, ibu-ibu nanya Ustaz, saya mau nanya apa hukumnya kalau suami jarang nafkahin istri, jarang nafkahin suami? Saya bilang zolim. Itu Pak Ustaz suami saya yang itu tuh. Ditunduk suaminya. Ada apa? Artinya apa? Kalau kita cinta sama Rasulullah nanti di hari kiamat kumpulnya bareng Rasulullah. Ada dalam kitab Fathul Bari dilanjutkan hadis tersebut. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan demi Allah, saya nggak pernah girang segirang setelah saya masuk Islam setelah mendengarkan hadis ini. Jadi beliau merasakan girang yang luar biasa setelah mendengar hadis dari Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Apa katanya? Ana cinta Rasulullah. Saya cinta Abu Bakar. Saya cinta Umar. Saya cinta Ali. Saya cinta Uthman. Kelak nanti saya bersama mereka. Maka cek sekarang di hati kita, siapa yang kita cintai. Ustaz, kalau orang ngaku cinta, apa benar udah cinta?
Belum. Orang aku cinta belum tentu cinta. Buktinya kayak sisaan loh. Ngakunya cinta, I love you full forever and ever. Udah datang kawin ame orang. Ya, kasihan deh. Orang aku cinta belum tentu cinta sampai mengikuti apa yang dikerjakan orang yang dicintai. Kalau kita ngaku cinta, kata ulama, man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta pasti sering menyebut namanya. Setuju? Setuju. Saudara setuju? Memang udah pernah jatuh cinta? Sama siapa? Yang mana? Emaknya. Satu, orang cinta pasti sering menyebut. Kalau kita cinta tapi nggak pernah menyebut, maka mustahil dianggap cinta. Orang yang cinta sama Rasulullah pasti sering menyebut nama Rasulullah. Mari sama-sama kita menyebut nama Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu nih perlu kita jelaskan. Ada yang namanya qasidah, ada yang namanya sholawat. Ini orang kadang-kadang semua dianggap sholawat, padahal enggak. Ngerti itu? Allahumma sholli. Pokoknya ada lafaz sholli, fi'il amr, nah itulah sholawat. Atau nggak pakai bentuk fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat. Allahumma sholli sholatan kalimatan kamilatan salim salamana. Itu namanya sholawat. Taman mana ya? Taman Roxy. Jadi sholawat itu bukan sembarangan. Itu bacaan yang diajarkan oleh ulama sama Rasulullah. Ada orang baca gini, Anda mau baca sholawat dong, dipegang nih. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Kali kau tinggalkan sholat, jangan goyang. Apa jadi jangan goyang ini? Nah ini bukan sholawat ini namanya qasidah. Jadi tolong bedakan antara qasidah dengan sholawat. Emang sama-sama Arab di Mesir pernah kejadian, guru saya cerita, ada orang Malik datang ke Mesir, dengarnya orang main lagu urbana, dupak, pakai bahasa Arab, mungkin pakai bahasa Arab ya, Magadir, Bang Qadir dan kawan-kawannya, itu didengar pakai bahasa Arab diikutin, ternyata gereja. Enggak semua yang Arab itu itu sholat. Coba kita lihat tuh di bungkus Indomie. Tahu Indomie? Ada huruf Arabnya kan? Gundul kan? Hadis bukan? Bukan. Ada orang, lu songong tuh Indomie bungkusnya ada Arabnya tuh, nggak boleh dibuang sembarangan. Itu bukan Quran, bukan. Wala Quran, wala hadis. Itu bukan Quran, bukan hadis. Itu namanya resep bumbu tuh. Jelas sampai sini. Kita pertama. Yang kedua, kalau ngaku cinta sama Rasulullah, ikutin Rasulullah. Nah sekarang saya mau tanya,
sunnahnya minum apa? Ayo, adik-adik yang bisa jawab pertanyaan saya kasih duit 50.000. Tolong satri saya Mas Dimas. Sambil dompet sini nih Mas. Nah, ini bagi-bagi rezeki. Ibu mau? Mau? Oke, saya bagi-bagi rezeki buat adik-adik. Alhamdulillah musik maulid dompet nggak bisa dilipat. Ya kita siapin aja ya buat adik-adik semua. Ya tolong Mas. Sekarang saya mau tanya buat adik-adik, tahu nggak sunnah minum? Sebutkan 3 sunnah minum 50.000. Ayo. Di sini, maju. Di sini, nggak mau 50.000. Buat sholat deh. Enggak lah, mau dipakai gitu. Ayo, boleh Bapak? Mau coba? Oh. Sini. Mana jangan pakai malu-malu. Namanya siapa? Reza Rahadian. Masya Allah, artis kan. Sallallahu Muhammad. Sebutkan 3 sunnah minum. Pakai mic. Satu sebutin. Satu apa? Baca bismillah. Di mana baca bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, pakai mic. Enggak boleh. Sunnahnya dulu. Yang ketiga? 3 kali nafas. 3 kali. Minumnya pakai gelas. Ini masa pakai gini. Minumnya pakai tangan kanan. Saudara Muhammad. Ini saya contohin sunnah minum. Pertama pegang gelasnya pakai tangan. Sering kita lihat orang kadang-kadang kalau minum pakai tangan. Gampang nggak pakai tangan kanan? Minumnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 cara yang diajarkan. Yang pertama Bismillah, selesai 3 kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali terukan. Baru alhamdulillah. Cara kedua Imam Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cara ketiga Syekh Mutawalli Syarawi menjelaskan cara ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara minum air yang sunnah. Sekarang saya pengen ajarin cara makan kebuli yang sunnah. Ada nggak? Belum ada. Ini 3 cara gue ingat ya. Bismillah 3 kali, alhamdulillah. Yang kedua Bismillah, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang ketiga Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah. Kata Fadilatul Syekh Mutawalli Syarawi, orang yang minum dengan cara yang ketiga, air yang masuk ke dalam perutnya akan mintain ampun buat itu. Subhanallah. Dan gak bakal maksiat selama air masih di perut itu. Itu fadilah yang ketiga, kata Fadilatul Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Jadi minum aja itu ada ilmunya. Nih, kita minum nih pakai tutupan begini. Ini ada ilmunya. Nggak sembarangan. Yang pertama, apa sih fungsi tutupan? Yang pertama, ngindarin air kisah masuk ke gelas. Jangan sampai kita minum ada coklat chipnya. Apaan ya gitu. Yang kedua, buat nandain buat para jamaah yang pengen tabarruk sama ustaz, perhatikan, kalau air masih ditutup begini, namanya masih diminum. Kalau ditutup begini, namanya udah nggak diminum. Boleh tabarruk, boleh nyari sisanya. Jangan minuman masih banyak, mana susu jahe lagi. Susah melek dikit diminum. Kok ente minum? Tabarruk, katanya tabarruk. Kalau tabarruk tunggu terbalik dulu. Nah, masih ada isinya, berarti udah nggak diminum. Boleh kita minum. Apa sih manfaatnya? Nah ini, apa manfaatnya? Ane punya orang tua. Orang tua Ane itu kurang lebih ada mungkin 6 bersaudara laki-laki.
Itu diajak ke almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Kenal Habib Umar bin Hud? Ya, para jamaah sekalian kenal Habib Umar bin Hud Al-Attas, kuburannya di Al-Hawi sini, Condet. Itu wali, luar biasa, wali min auliya. Orang tua saya datang sama apa saudara-saudara. Yang lain salaman, orang tua saya yang ada sini. Mangap, disuruh mangap. Tahu mangap? Ngangak, tahu ngangak? Apa yang ngangak? Nah, mangap diludahin, Nah kok kaget? Ini bukan sembarang ludah, ini ludahnya wali nih. Subhanallah, kita lihat sendiri ketika usia tua, abang-abangnya begitu, orang tua saya yang istiqomah ibadah. Itu barokah. Kenapa kita kalau misalnya ada kiai, ada habaib, ada guru, minum bekas airnya, ini barokahnya luar biasa. Tapi kalau air saya jangan, ya. Air Ustaz Fatoni aja nanti. Sama air dia tuh, incer aja dulu, pokoknya tandain, ya. Tapi jangan masih diminum. Ini nih, ya. Kalau kita cinta Rasulullah, pasti ngikutin Rasulullah. Ada yang pakai cincin di sini, ada yang pakai cincin. Saya dapat ijazah dari saya punya guru ke guru sampai Rasulullah, pakai cincin buat laki-laki, sunnahnya di jari kelingking. Ya. Ada yang mengatakan juga sunnahnya di jari manis. Kenapa Pak Ustaz nggak pakai di jari manis? Karena nggak muat cincinnya. Muatnya mana? Pas banget dapat ijazah dari guru kita yang bersambung sampai Rasulullah. Ijazahnya musasalnya pakai di kelingking kanan. Jadi laki-laki itu paling afdal pakai kelingking kanan, manis kanan. Tengah mubah. Tengah nggak ada hukumnya, mubah, nggak sunnah, nggak haram. Telunjuk makruh, jempol makruh. Jadi kalau orang pakai telunjuk sama jempol, hukumnya apa? Makruh. Begitupun kelingking kiri sunnah. Jadi manis kiri sunnah. Tengah mubah, telunjuk makruh, jempol makruh. Itu buat siapa? Buat laki-laki. Dan menurut sebagian ulama mengatakan kalau cincin satu tangan ada 2 biji hukumnya makruh. Satu tangan 2 biji hukumnya makruh. Coba kita lihat ada yang 2 biji sini. Minta satu. Aman, nggak pakai cincin. Tapi ada yang mengatakan nggak apa-apa selagi itu cincin, bukan cincin orang. Kalau cincin orang haram. Apalagi ini boleh nemu dipakai dipungut itu nggak di-share sama orang. Nah, kalau perempuan beda. Ini khususan perempuan. Perempuan dikatakan dalam kitab Taqiratus Sadidah, ya. Maka perempuan itu disunnahkan, dibolehkan memakai seluruh jarinya. Masya Allah. Kelingking boleh, manis boleh, tengah boleh, tunjuk boleh, jempol boleh. Assalamualaikum. Ibu. Mulai celana kan gitu ya. Maka di luar, kalau di luar, Masya Allah. Emang perempuan tempatnya berhias, maka berhiasmu cuma depan suami, jangan depan suami orang. Ini emak-emak kalau mau kondangan udah cakep banget tuh, bibir merah kayak mangga, kayak jambu, bibir udah kayak nih, udah kontan tuh. Udah tahu udah sekarang ya. Cakep banget tadi, cium wangi. Subhanallah, pulang ke rumah, nyampe rumah dasteran. Gimana bolong 17. Dicium lehernya bau balsam. Mulut lakinya pedes. Kayak makan ayam geprek. Allah. Kebalik. Nih pulang maulid, kalau bisa nih bedak jangan dibuang, jangan dihilangin. Berhias masuk kamar tuh. Pulang duluan muntah. Taruhin kembang di kamar. Kembang kamboja kuburan itu. Pulang suami lampu gelapin, kasih lampu remang-remang sama lilin. Iya. Pas masuk dan bang abang jadi mati. Ternyata suruh petang dia lagi. Kirain moro nanti sekali. Tapi nggak tenang. Babi ngepet cuma di Depok aja. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Emang Depok unik. Depok ada orang Depok sini? Nggak ada. Corona di Depok, betul? Babi ngepet, puting beliung, ayah rojak.
Tapi ngomong-ngomong saya juga, kalau saya campuran, kelahiran campuran. Saya ada turunan Arab tuh, percaya? Enggak, Arab Amin. Saya turunan campuran, bapak Betawi, ibu Betawi. Campurannya kalau nggak nyampur nggak jadi, bener nggak? Kalau nggak nyampur, makanya jadi saya Ahmad Al-Farisi. Alhamdulillah bisa malam ini mampir kemari. Itu tadi cara pakai cincin ada sunnahnya. Sama tuh pakai baju nih boleh ini saja nih. Kebetulan saya pakai ini nih. Buat para bapak, kalau kita kadang pakai baju suka nggak pakai kaos oblong, pernah nggak gitu? Pokok cuma nggak pakai oblong, itu sholatnya nggak sah. Orang pakai koko tapi nggak pakai oblong, itu bisa nggak sah kapan? Kalau dipakai nih sarungnya di bawah pusar. Karena kalau orang nih pakai sholat begini nih, tuh kan dibuka tuh, ada pusarnya kelihatan, itu namanya buka aurat. Maka kalau kita mau pakai baju koko doang nggak pakai dalaman, sarungnya angkat sampai sini tuh. Biar kayak Kiai Ma'ruf Amin tuh sini tuh begini. Biar kayak gonggong, enggak, pakai di atas tuh sini tuh. Jelas, aman. Ya. Dan yang kedua, sunnahnya kalau kita pakai baju, nih saya contoh ini, nih pakai kancingnya dari bawah, bukan dari mana? Orang biasa pakai kancing dari mana? Yang sunnah dari mana? Makanya seret jaket dari mana? Nah itu sunnah tuh. Ya. Ini serius ini, saya belajar sama guru saya begitu. Sampai masalah kancingin aja ada sunnahnya. Sampai saya punya temen ngaji sama habaib, dia kalau di rumah kalau pakai koko nggak pernah dikancingin. Begini mulu. Saya sempat tanya, lu perhatiin pakai koko nggak pernah rapi, kancingnya dibuka mulu begini. Akhirnya saya baca kitab. Kalau nggak salah nama kitabnya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah Rila Uhud Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wali bin Aulilah. Ternyata di kitab dijelaskan Nabi punya kebiasaan kalau di rumah kancingnya dilepas satu. Ya, kita kan kalau orang-orang itu kan nyantai gitu lepas satu. Nah itu sunnah ternyata. Mau dilepas belum di rumah. Di rumah lepaskan bisa gitu. Itu sunnah sokan. Jadi apapun yang datang dari Nabi, kalau cinta sama Nabi, pasti orang yang cinta pengen mengikuti. Cara minumnya, cara makannya, cara makan Nabi, nanti makan Nabi. Ada contohnya. Yang pertama duduk begini. Ini namanya duduk Nabi, begini. Namanya iftirash, yang orang sholat. Ya. Kenapa Nabi makan begini? Biar makan nggak banyak-banyak. Yang kedua makannya begini, kakinya diangkat dan sunnah Nabi. Yang ketiga agak ribet begini. Ada yang pernah makan begini? Kalau begini banyak kan nyendoknya? Enggak, kalau susah nyendoknya susah. Nah kalau begini makan orang kita. Makan kita begini. Tapi yang sunnah tiga tadi. Makan begini, angkat tangan satu, sampai kaki miring. Nah ini sunnah cara makan Rasulullah SAW. Makanya gitu, kalau kita udah tahu Rasulullah, kenal Rasulullah, pasti pengen ngikutin Rasulullah. Ibu-ibu semua, ibu dan bapak-bapak semua punya bini kan semua. Ini ilmu dari Rasulullah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ya, disebutkan Nabi Muhammad SAW kalau minum itu pasti bareng sama bininya. Ya. Cuman Rasul ini contohnya minumnya susu nih. Kalau ini apa nih? Agak sulit ini contoh ini. Ya. Diminum nih sama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang sama Rasulullah. Rasul cari bekas bibir istri. Tuh. Ada bu laki kita begitu bu. Nah, pasti dong nih. Enggak. Rasulullah habis minum istrinya. Rasul cari bekas bibir istrinya. Diminum di bekas bibir istrinya. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau Rasul makan, ini saya contohin makan pisang ya. Kalau contohnya sebenarnya daging ya. Anggap aja ini apa? Daging. Biar diingat, ini ada Ustaz ceramah sambil makan. Alhamdulillah. Contoh, Siti Aisyah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul makan.
ditarik gigitannya, bekas gigitannya. Allahu Akbar. Romantis ya Rasulullah? Romantis ya Rasulullah? Suami kita romantis gak? Oh enggak. Romantis bu, romantis, rokok makan gratis. Betul-betul. Garinya gratis. Kita doain suami kita istiqomah, amin. Kita doain suami kita istiqomah, amin. Jangan, amin. Kalau istiqomah, istri 3 dikontrakin dulu. Punya salah amin kata dia. Ya. Nah jadi begitulah romantisnya Rasulullah. Saking romantisnya Rasulullah, kalau orang meninggal pengen lagi sujud, betul? Orang meninggal pengen lagi baca Quran, betul? Lihat Rasulullah bagaimana meninggalnya di pangkuan istrinya. Allah, indah. Sebelum meninggal, Nabi kita Muhammad SAW itu minta siwak. Tahu siwak? Tahu siwak? Rasul minta, wahai istriku, saya pengen pakai siwak. Nah, yang buat yang pengen meninggal cepat, meninggal cepat. Buat yang pengen rohnya gampang keluar dari jasad, sakaratul maut susah, saya punya cara. Saya pernah suatu hari saya punya jamaah, dia punya nenek, susah keluar rumah. Saya bacain Fatihah, saya bacain sholawat tibil qulub. Apa lu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kasih minum. Subhanallah, ada lagi airnya. Alhamdulillah. Jadi bukan susu. Alhamdulillah. Emang belum rezekinya mungkin nanti insyaallah. Yang penting alhamdulillah. Karena la in syakartum, kalau bersyukur Allah alhamdulillah saya punya istri insyaallah. Amin. Bertambah anaknya alhamdulillah. Dicurigai dulu sama laki-laki apa enggak? Istri cukup satu jaksel, satu jakut, satu jakut. Jadi Rasul meninggal di pangkuan istrinya, romantis luar biasa Rasulullah. Dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan Rasul kalau siang main ke rumah istrinya Sayyidah Aisyah, Rasul rebaan di pangkuan Siti Aisyah. Masya Allah. Sambil istrinya nyisirin rambut suami. Ya Allah, ada orang begitu sekarang. Yang sini dah ya. Ayah sini ayah. Kata Ustaz semalam katanya sunnah Rasul istri nyisirin rambut suami. Lu gila, kepala buat apa yang lu sisirin? Lagi nih bohong. Gak apa-apa ayah, aku ada alat alas kok nanti tanya. Kayak batu kecil. Ya Allah, Rasulullah luar biasa tuh, romantis banget tuh ya Allah. Ini teladan kita, ini uswah apa? Apa arti uswah? Teladan nih Rasulullah ini. Maulid di masjid uswah harus menjadikan Rasul sebagai uswah, teladan buat para suami. Rasulullah kalau pulang dari mana-mana, ini contoh, Rasul pulang dari mana-mana itu pasti bersiwak, pasti gosok gigi. Ya kalau kita gosok, kenapa? Pulang dari mana-mana, pulang maulid, pulang ceramah, maulid makan kebuli pakai jengkol. Sampai rumah, masuk pintu rumah, assalamualaikum. Langsung ngomongin, ya lah. Ngomong yang ini dah. Ada bawa apa? Rasul enggak, Rasul siwakan dulu. Rasul pakai apa? Bersih dulu. Ini gambaran begini. Saya mau tanya, Rasul wangi nggak bu? Rasul wangi nggak? Keringatnya wangi nggak? Pakai minyak wangi nggak? Pakai minyak wangi. Menunjukkan bahwasanya apa? Rasul yang wangi aja masih pakai minyak wangi. Maka kita sebagai umatnya harus pakai minyak. Nyontoin tuh, Rasul nyontoin.
Pulang dari sini, ya pulang ke rumah, cari siwak, cari. Kalau nggak siwak, kita masuk kamar mandi dulu, sikat gigi, baru bangunin bini kita. Pas bangun, ngapa ya? Oh, dulu yang ternyata bininya belum masuk. Nggak tahu ternyata, ibu-ibu mulut juga. Kalau habis makan minyak, nah jadi itu kalau kita cinta Rasulullah, ikutin sunnahnya Rasulullah. Ini nggak cukup semalaman sampai subuh saya bahas tentang sunnah Rasulullah, cukup. Maka ya intinya adalah beli kitabnya, beli kitab, cari di online. Ya, nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Abu beli itu kitab, baca tuh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak saya gambarkan, bahkan mungkin sampai puluhan kali kalau nggak habis-habis tuh. Ada kitab yang lebih tinggi lagi, lebih bagus, namanya Zadul Ma'ad. Kitab Arabnya segini tebalnya, terjemahnya 8 jilid. Kalau yang samain segini, terjemahnya paling segini. Itu aja udah luar biasa banyak. Makanya intinya cuma satu udah. Apa yang bisa kita kerjakan, ikutin. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih bekal. Ada 3 yang bisa diikuti dari Nabi. Tulis ya, saya mau HP tulis. Ada 3 perkara yang bisa kita ikuti dari Rasulullah. Yang pertama, zahirnya, apa yang Rasul pakai. Zahirnya Rasul suka warna putih nggak? Pakai baju putih. Yang kedua, af'alnya, perbuatannya. Yang ketiga, ahwalnya, ya, hatinya, keadaannya. Rasul penyabar, Rasul penyayang, Rasul orang yang sangat bersyukur. 3 perkara yang bisa kita ikuti dari Nabi. Apa yang pertama? Zahirnya, yang dipakai sama Rasulullah. Yang kedua, af'alnya, perbuat akhlaknya. Yang ketiga, halnya, keadaan. Nah, mudah-mudahan besok bisa kita langsung terapkan. Ingat, bikin maulid jangan sampai besok karena sholat subuh. Inti maulid adalah mengerjakan sunnah Rasulullah. Di mana sholatnya? Masjid. Sholat subuh. Nah, tips buat para jamaah, buat para bapak, kalau misal kesiangan, saya punya tips. Ada kisah, ada 2 orang laki-laki ngobrol. Yang satu rajin banget ke masjid, tiap hari ke masjid, jamaah subuh di masjid. Temennya ngiri, nanya, lu enak banget tiap hari ke masjid, apa sih rahasianya? Lu mau tahu rahasianya? Kawin lagi. Punya gini atuh kurang, 2 bangun insya Allah. Dikerjain sama dia, dikawin lagi, besoknya nggak pernah ketinggalan sholat subuh karena nggak pernah tidur di rumah, tidurnya di masjid. Alhamdulillah, cuma ini cerita doang, jangan diamalin ibu ya. Jadi kalau kamu mau nikah lagi, ingat Rasulullah 25 tahun monogami. Sepanjang hidup Rasul panjang, Rasul hidup monogami, artinya itu Rasulullah yang tidak menikah lagi. Dan 13 tahun poligami. Lamaan mana Rasul monogami atau poligami? Menjaga perasaan istri adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bahkan ada orang jadi wali gara-gara jaga perasaan istri. Maka buat bapak yang bininya tukang ngomel, yang bininya galak pakai singa, ingat calon wali bapaknya. Bapak-bapak calon wali bininya galak. Kenapa? Innallaha ma'as sholihin. Ini nggak sembarangan kalau saya jabarin 3 SKS panjang. Intinya lah jaga hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sayangi suami, jangan kau sakiti. Sayangi suami, carikan istri lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ibu ya. Alhamdulillah, tausiah dan doa oleh Ustaz Ahmad Al-Faisi sudah kita dengarkan bersama, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin.
Selanjutnya yaitu doa penutup dari Ustaz Daud Al-Fatoni. Kepada Ustaz Daud Al-Fatoni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian yang berhormati, sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, keselamatan, memberikan kepada kita kemudahan kelancaran dalam segala urusan-urusan kita, dan semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyyina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla wa sallallahu wa nura wa takunu lana wa lakum barakatan wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma a'lamna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min sharri anfusina. Allahumma ya muhawwil ahwalana ila ahsani hal wa najjina min a'mali ahli ad-dhalal wa fi ahli al-jahal. اللهم ارزقنا الإخلاص في توحيدنا والعمل به ونشهد بما طاعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya acara ini, kami atas nama pembawa acara, panitia dan remaja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon maaf apabila kami ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Dan semoga kegiatan kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.